Halo, selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita mau masuk ke soal saja ya. Kita pakai paket 2, yang mana paket 2 ini nanti dia pakai dua router ya, satu wifi router dan satu router board. Apa bedanya? Kalau wifi router board itu wifi-nya sudah ada, routernya udah ada wifi-nya. Kalau router board aja dia nggak pakai wifi, itu bedanya. Jadi nanti untuk wifi router R1 satu buah dan router boardnya satu buah, ini nanti dijadiin sebuah switch. Oke, untuk konfigurasinya seperti ini. Jadi router 1 itu kita melakukan konfigurasi IP dan IP dari USB. Intinya itu kita koneksikan dengan internet ya, lalu nanti akan di sharing ke jaringan, lalu konfigurasi hotspot, dan terakhir konfigurasi VLAN. VLAN itu beda dengan LAN ya. Kalau LAN itu masing-masing port itu punya IP tersendiri, tapi kalau VLAN ini dia ikut LAN fisik tapi IP-nya secara virtual, dan nanti akan diteruskan di switch. Untuk R2 nanti kita akan jadikan sebuah switch yang mana dia akan meneruskan koneksi dari VLAN R1 ya. Oke, di sini saya udah rangkum beberapa caranya konfigurasi IP-nya seperti ini. Jadi kita akan konfigurasi IP-nya dulu ya, dan konfigurasi WiFi-nya dengan password, SSID-nya, UKK nomor absen, terus passwordnya 1-8, pool sekian, nama hotspotnya nanti portal smk.sca.id ya. Terus untuk nantinya kita disuruh merubah, ada tulisannya minimal. Terus kita buat user 5 buah, kepala sekolah, passwordnya ini, kecepatannya segini. Terus untuk konfigurasi LAN-nya seperti ini ya. VLAN 1 dengan ID 10 itu untuk siswa dengan IP 192.168.40.1/24 dikasih DHCP server. Terus untuk VLAN 2 itu ID-nya 20, itu untuk guru dengan DHCP server dia 40.10 sampai 40.50. Maaf, jadi ini 60 ya, maaf, 60 seperti itu. Oke, langsung aja ke caranya. Di sini udah diberikan caranya sih, nanti bisa contek aja. Langsung aja ke pembahasan. Kita koneksikan mikrotiknya ya ke komputer di port paling terakhir. Kita pakai Winbox. Nah, di sini kita refresh aja. Kalau belum keluar, kita klik di bagian MAC address-nya, connect. Ya, langkah pertama itu kalau bisa kalian reset dulu ya. Nah, nanti dia akan clear seperti ini. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu wireless interface ya, wireless interface. Kita enable dulu ya, dipilih terus checklist. Setelah itu kita klik 2 kali, kita pilih jadi AP bridge ke, nanti kan dijadiin wifi. Terus untuk namanya itu UKK, nomor absennya berapa, misal nomor 1 misal ya. Terus ini nomor absensinya berapa gitu ya, UKK 9, UKK 1. Terus untuk passwordnya belum, kita harus buat dulu di bagian sini ya, wireless. Kita buat di bagian security profile, kita tambahkan. Setelah itu kita pilih modenya dynamic,
checklist WPA dan WPA 2 ya, dikasih password 1 sampai 8. Oke. Nah, setelah oke, dia akan muncul 1. Setelah itu kita masuk ke sini lagi, kita pilih yang profil 1 yang udah kita buat. Itu untuk password si access point atau wifi nya dengan nama UKK ini. Oke, kalau udah, kita langkah selanjutnya adalah setting VLAN. Masuk ke menu interface ya, yang akan dijadikan VLAN itu adalah Ether 2. Untuk Ether 1 itu untuk koneksi internet, Ether 2 itu untuk VLAN. Nah, untuk VLAN ini untuk hotspot nantinya. Oke, caranya gimana? Masuk ke menu VLAN ya, tab VLAN, tambah, terus kita ubah ID-nya 10, interface-nya 2 ya. Oke, tambah lagi satu lagi untuk si guru nantinya dengan ID 20, Ether 2 juga ya. Jadi ada 2, VLAN 1 ya, seperti itu, dan VLAN 2. VLAN 1 ID-nya 10, VLAN 2 ID-nya 20. Oke, kalau udah dibuat, jadi nanti kalau kita balik ke interface itu ada banyak seperti ini ya. Jadi VLAN ini ngikut ke interface si Ether 2. Setelah itu langkah selanjutnya kita setting IP ya, setting IP, masuk ke IP address ya. Kita setting IP untuk internetnya. Untuk internetnya 192.168.0 sekian ya, 100 atau berapa gitu. Punya saya contohnya 100/24, interface-nya ter1. Kita tambahkan yang lain untuk VLAN-nya 192.168.40.1/24 itu ke VLAN 1. Kalau nggak salah VLAN 1 ya. Kita lihat 40 ya. Oke, VLAN 1. Terus untuk VLAN 2 itu 60.1/24 VLAN 2. Terus yang terakhir adalah WiFi. WiFi itu IP-nya 20. 192.168.20.1/24 itu ke WiFi ya, WLAN. Oke, kalau udah terbentuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita kasih DNS dulu 888, checklist allow. Setelah itu masuk ke router, kita kasih gateway ya, kita plus, masuk ke klik di gateway-nya, isikan gateway-nya 0.1. Oke, nah seperti itu. Setelah itu pastikan router 1 ini terkoneksi dengan internet ya. Caranya ceknya seperti ini, ping 88. Nah, ini udah terkoneksi dengan internet. Setelah itu kita buat firewall-nya supaya router 1 ini bisa membagi koneksi. Firewall NAT, di tab NAT ya, bukan rule ya, tab NAT plus. Setelah itu bagian generalnya, out interface-nya itu Ether 1, action-nya mesh query. Oke. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini bisa diikuti. Sebelum kita lanjut ya, langkah selanjutnya yakni kita disuruh VLAN-nya dibuat di HCP server. Jadi nanti VLAN ini memberikan IP secara otomatis dua-duanya. Jadi ketentuannya di sini dibilangnya IP-nya 4010 sampai 4050 ya. Ini di sini salah. Oke, kita setting IP di HCP server. Oke, klik setup, masuk ke VLAN, next. Nah, ketika masuk ke address to gateway out,
itu kita ubah 2 nya jadi 10, 254 nya jadi 50. Next. Oke. Nah itu tambah lagi, setup lagi VLAN 2. Next. Nah ini kali 10 sampai 50. Next. Oke, kita udah dapat beberapa konfigurasi. Setelah itu kita membuat hotspot ya, jadi nanti usernya yang terkoneksi dengan WiFi itu harus login. Jadi masuk ke menu IP hotspot ini kita konfigurasikan untuk si WLAN 1 ini WiFi. Oke, masuk ke menu server, tab server, terus klik hotspot setup, pilih WLAN, masquerade nya kita buang centangnya ya, karena kita udah punya masquerade NAT-nya. Next. Untuk VLAN ini sepertinya sama, jadi ketentuannya IP-nya 10 sampai 50 juga. Jadi kita ubah juga di address pool-nya of network-nya, kita ubah jadi 10 sampai dengan 50. Next. Nah, di sini DNS name-nya kita ganti jadi portal smk.sch.id seperti ketentuan yang dibilang. Terus untuk usernya di sini hotspot user admin, passwordnya juga admin ya, ini secara default ya. Oke, sekarang kita udah buat hotspotnya ya. Setelah buat hotspot, kita buat limit kecepatan. Jadi nanti kepala sekolah passwordnya sekian, kecepatannya sekian, guru juga seperti itu. Oke, caranya adalah kita masuk dulu ke user profile, kita buat profile kecepatannya dulu, kita buat kepala sekolah, kita namanya K dulu, dia kecepatannya 512K, nah seperti itu ya. Kita oke, kita buat lagi untuk guru G, kecepatannya 256K. Oke, buat lagi ini untuk siswa S, kita buat kecepatannya 128K. Oke, jadi seperti ini, guru, kepala sekolah, dan siswa. Oke, kalau udah kita buat profil kecepatannya, kita sekarang buat usernya. Kita tambahin ya, kita setting ke hotspot ya, servernya, terus kita ganti kepala sekolah, passwordnya 123, profilnya yang kaya untuk kepala sekolah. Oke, terus kita buat lagi untuk yang lainnya, guru, passwordnya lanjutannya 456 ya, 456, profilnya G, kita tambahin lagi hotspot untuk siswa, passwordnya lanjutannya 789, profilnya S. Oke, kita masuk ke server profil. Jadi ketika login biasanya itu akan balik lagi login lagi secara otomatis. Kita hilangkan biar nanti nggak otomatis login. Kita masuk ke server profile, klik 2 kali, buang pada bagian tab login, buang cookiesnya, biar nanti ketika si user connect dengan WiFi UKK ini, dia akan otomatis login terus, minta login lagi gitu. Oke, seperti sampai sini selesai untuk si router satunya ya. Kita kasih nama router 1 deh, kita identify, ganti R1. Nah, jadi di sini kelihatan R1 ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk router 2. Kita close dulu ya.
kita cabut colokan yang ke komputer, kita pasangkan pada router 2, koneksikan dengan port yang paling terakhir. Nah, kita ke detect, kita connect. Syaratnya ini harus sudah di reset ya. Untuk router 2 nya kita identify dulu deh, kita kasih nama dulu R2. Oke, ini untuk yang router kedua. Untuk router 2 itu simple banget, jadi dia itu hanya dijadikan switch untuk VLAN dari router 1 tadi, ether 2 nya si router 1 ya. Konfigurasinya apa aja? Konfigurasinya seperti ini, kita ikutin aja. Masuk ke menu bridge ya, bridge lagi ya, bridge kita tambahkan plus ya. Setelah itu masuk ke menu port, kita gabungkan port-portnya, port 1 ya, interface-nya port 1, ether 1 bridge ke. Setelah itu ether 2 bridge ke, dan ether 3. Nah, ether 1, 2, 3 kita tambahkan dalam bridge ke, jadi istilahnya digabung jadi satu metode. Setelah itu kita masuk ke menu, ini close dulu ya, menu switch. Nah, di menu switch ini yang paling utama, kita masuk ke VLAN dulu ya, kita tambah. Nah, di sini kita isikan ID dari VLAN-nya, ID 1. Setelah itu kita klik di sini, kita tambahkan lagi dengan area panah ke bawah, klik. Nah, kita ganti ether 2. Nanti ether 2 ini merepresentasikan ID 10 dari router 1. Dia akan meneruskan paketnya. Kita tambahkan lagi untuk yang 2, tambah kedua untuk ether 3. Oke, nah seperti itu. Jadi ether paket dari router 1 VLAN dengan ID 10 akan diteruskan ke router 2 di ether 2, dan VLAN dari ID 20 dari router 1 akan diteruskan ke router 2 di ether 3. Seperti itu. Mungkin agak susah untuk memahaminya. Setelah itu kita masuk ke menu port. Ke menu port kita setting di ether 2 nya ya. Di menu 2 nya kita klik ya 2 kali, masuk ke bagian VLAN mode, jadikan secure, dan VLAN headernya add missing. Kita isikan ID nya 10. Setelah itu kita edit lagi yang ether 3 secure, ininya 10, ininya 20. Gitu. Jadi kalau udah sampai sini sudah beres, tinggal uji coba. Kita colokkan komputer kita ya, kita lihat di sini. Nah, ini kita colokkan LAN yang di komputer itu ke router 2 di switch ether nomor 2. Oke, ini udah keluar networknya. Kita properties. Nah, nanti dia akan memberikan IP seperti ini. Kalau kita cek di komputer, kita ping 88, dia udah connect dengan internet seperti itu. Kita colokan ke ether 3 itu untuk si siswa kayaknya, ether 3. Nah, ini udah keluar lagi seperti itu ya IP nya. Oke, sampai sini semoga paham ya. Nanti kalau kurang paham kita buatkan video lagi.
Terima kasih.